kemarin ada oknum TNI dari Angkatan Laut, itu penanganannya seperti apa sekarang update-nya Pak? Ya, untuk kasus kelasi yang Angkatan Laut di Banjarbaru itu ya, dari Kalimantan itu, Panglima TNI sudah memerintahkan sepenuhnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya, artinya nanti Pomal akan bekerja sama dengan Polres di sana untuk menyelidiki dan menyidiki. Kalau bersalah, udah perintah dari Panglima TNI, ya hukum seberatnya. Kalau memang dia melakukan perencanaan pembunuhan, ya bisa sampai dipecat, dikeluarkan dari TNI, gitu ya. Untuk penegasan mungkin dari Panglima ada peringatan keras nggak Pak? Agar ini kan belakangan agak cukup banyak oknum TNI. Ada peringatan keras nggak dari Panglima untuk agar prajurit patuh terhadap Sabta Marga juga berwibawa? Ya, dari Panglima TNI sudah tegas komitmennya atau sudah memerintahkan pada seluruh prajurit untuk selalu mematuhi Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI. Itu suatu keharusan mutlak ya. Jika ada yang melanggar keluar dari aturan itu tadi, udah perintah ya, hukum seberat-beratnya. Nah, gitu. Ya, toh yang menjadi tentara juga banyak hari ini. Nah, itu kalau hanya kita mengatakan 1-2 orang prajurit yang nakal itu ya nggak ada masalah, gitu ya. Pak, apakah ada mungkin evaluasi aturan agar ketika para prajurit ini keluar dari barak gitu Pak, itu apakah akan ada evaluasi soal itu Pak? Karena kan ini kita ketahui kasus-kasus yang demikian ketika prajurit ini berada di luar barak gitu. Sebenarnya SOP standar untuk keluar dari kesatrian itu sudah ada. Tinggal unsur pengawasan dari unsur-unsur komandan satuan yang ada untuk lebih menekankan lagi kepada prajuritnya untuk benar-benar mematuhi itu dan unsur fungsi pengawasan dari komandan satuan masing-masing. Nah itu, jadi kalau anak buahnya berbuat salah, ya tentu komandan juga ikut bertanggung jawab untuk hal itu. Itu sudah jelas kalau di tentara begitu. Dimulai kemarin itu TNI sudah mengirimkan personilnya untuk berangkat ke Myanmar. Kemarin ada 31 orang yang berangkat, sudah kita berangkat dengan menggunakan pesawat Hercules C-130, J-30 Super Hercules, ya, dengan rute dari Halim, kemudian Ron di Iskandar Muda, lanjut ke Napidiau. Kemudian juga kita sudah memberangkatkan kemarin itu 1 truk dari Basarnas, kemudian 20 tenda dan selimut, sarung, perlengkapan makanan siap saji untuk kebutuhan dalam rangka bantuan kemanusiaan ke Myanmar, termasuk juga tim pengamannya di situ. Nah, hari ini tadi ada 2 kloter yang kita berangkatkan. Yang pertama adalah jam 5 subuh tadi pagi, kita memberangkatkan 25 orang personil, ya, termasuk di situ ada truk dari Basarnas, kemudian ada K9 anjing, termasuk ada anjing handlernya dan dokter hewan menuju ke Myanmar dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules short body. Total perlengkapan dari pagi itu 12 ton. Jam 5 sudah berangkat. Nah, yang siang ini atau pagi ini jam 10 ini kita berangkat dengan penggunaan pesawat Boeing. Itu ada 69 personil, ya. Termasuk di situ ada perlengkapan rescue dan perlengkapan lain yang kita butuhkan selama di Myanmar. Artinya tim pendahulu yang sudah berangkat kemarin ke Myanmar itu nanti akan mengakses kira-kira kebutuhan apa lagi yang bisa diminta oleh permintaan Myanmar kepada Indonesia untuk dalam rangka bantuan kemanusiaan. Dan TNI sendiri sudah menyiapkan alutsistanya juga jika dibutuhkan untuk bergerak. Kita menyiapkan 2 Hercules, kemudian pesawat Boeing, kemudian kapal rumah sakit Rajiman kita juga siap, termasuk kapal landing platform dock LPD, KRI Semarang juga sudah siap untuk berangkat. Artinya termasuk tim SAR, nanti seluruhnya itu pada tanggal 3 April akan berangkat lagi tim besarnya. Ya, jadi ada 1 pesawat dan 1 pesawat kargo, kita akan berangkat lagi ke Myanmar. Nah, perintah Panglima TNI sendiri kepada tim dari TNI untuk segala sesuatunya dicek betul kesiapannya, sehingga sampai di sana sudah bisa betul-betul bekerja. Bukan untuk dilayani, tapi kita harus membantu masyarakat yang memang menjadi korban atau dampak dari bencana alam di Myanmar. Gitu ya kira-kira ya. Kemarin ada oknum TNI dari Angkatan Laut, itu penanganannya seperti apa sekarang update-nya Pak? Ya, untuk kasus kelasi yang Angkatan Laut di Banjarbaru itu ya, dari Kalimantan itu, Panglima TNI sudah memerintahkan sepenuhnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya, artinya nanti Pomal akan bekerja sama dengan Polres di sana untuk menyelidiki dan menyidiki. Kalau bersalah, udah perintah dari Panglima TNI, ya hukum seberatnya. Kalau memang dia melakukan perencanaan pembunuhan, ya bisa sampai dipecat, dikeluarkan dari TNI, gitu ya. Untuk penegasan mungkin dari Panglima ada peringatan keras nggak Pak? Agar ini kan belakangan agak cukup banyak oknum TNI. Ada peringatan keras nggak dari Panglima untuk agar prajurit patuh terhadap Sabta Marga juga berwibawa? Ya, dari Panglima TNI sudah tegas komitmennya atau sudah memerintahkan pada seluruh prajurit untuk selalu mematuhi Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI. Itu suatu keharusan mutlak ya.
Jika ada yang melanggar keluar dari aturan itu tadi, udah perintah ya, hukum seberat-beratnya. Nah, gitu. Ya, toh yang menjadi tentara juga banyak hari ini. Nah, itu kalau hanya kita mengatakan 1-2 orang prajurit yang nakal itu ya nggak ada masalah, gitu ya. Pak, apakah ada mungkin evaluasi aturan agar ketika para prajurit ini keluar dari barak gitu Pak, itu apakah akan ada evaluasi soal itu Pak? Karena kan ini kita ketahui kasus-kasus yang demikian ketika prajurit ini berada di luar barak gitu. Sebenarnya SOP standar untuk keluar dari kesatrian itu sudah ada. Tinggal unsur pengawasan dari unsur-unsur Komandan Satuan yang ada untuk lebih menekankan lagi kepada prajuritnya untuk benar-benar mematuhi itu, dan unsur fungsi pengawasan dari Komandan Satuan masing-masing. Nah itu, jadi kalau anak buahnya berbuat salah, ya tentu komandan juga ikut bertanggung jawab untuk hal itu. Itu sudah jelas kalau di tentara begitu. Dimulai kemarin itu TNI sudah mengirimkan personilnya untuk berangkat ke Myanmar. Kemarin ada 31 orang yang berangkat, sudah kita berangkat dengan menggunakan pesawat Hercules J30 Super Hercules, ya, dengan rute dari Halim, kemudian Ron di Iskandar Muda, lanjut ke Naypyidaw. Kemudian juga kita sudah memberangkatkan kemarin itu 1 truk dari Basarnas, kemudian 20 tenda dan selimut, sarung, perlengkapan makanan siap saji untuk kebutuhan dalam rangka bantuan kemanusiaan ke Myanmar, termasuk juga tim pengamannya di situ. Nah, hari ini tadi ada 2 kloter yang kita berangkatkan. Yang pertama adalah jam 5 subuh tadi pagi, kita memberangkatkan 25 orang personil, ya, termasuk di situ ada truk dari Basarnas, kemudian ada K9 anjing, termasuk ada anjing handlernya dan dokter hewan menuju ke Myanmar dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules short body. Total perlengkapan dari pagi itu 12 ton. Jam 5 sudah berangkat. Nah, yang siang ini atau pagi ini jam 10 ini kita berangkat dengan penggunaan pesawat Boeing. Itu ada 69 personil, ya. Termasuk di situ ada perlengkapan rescue dan perlengkapan lain yang kita butuhkan selama di Myanmar. Artinya tim pendahulu yang sudah berangkat kemarin ke Myanmar itu nanti akan mengakses kira-kira kebutuhan apa lagi yang bisa diminta oleh permintaan Myanmar kepada Indonesia untuk dalam rangka bantuan kemanusiaan. Dan TNI sendiri sudah menyiapkan alutsistanya juga jika dibutuhkan untuk bergerak. Kita menyiapkan 2 Hercules, kemudian pesawat Boeing, kemudian kapal rumah sakit Rajiman kita juga siap, termasuk kapal landing platform dock LPD, KRI Semarang juga sudah siap untuk berangkat. Artinya termasuk tim SAR, nanti seluruhnya itu pada tanggal 3 April akan berangkat lagi tim besarnya. Ya, jadi ada 1 pesawat dan 1 pesawat kargo, kita akan berangkat lagi ke Myanmar. Nah, perintah Panglima TNI sendiri kepada tim dari TNI untuk segala sesuatunya dicek betul kesiapannya, sehingga sampai di sana sudah bisa betul-betul bekerja. Bukan untuk dilayani, tapi kita harus membantu masyarakat yang memang menjadi korban atau dampak dari bencana alam di Myanmar. Gitu ya kira-kira ya.